Halo, nama saya Timothy Denzel Krisdito, NRP 021118. Pada video saya kali ini saya akan membahas program yang saya buat untuk memenuhi persyaratan mata kuliah algoritma pemrograman. Pada video kali ini saya membuat sebuah program GUI interface yang dapat mencari sebuah nilai akar-akar, lalu titik potong, lalu dapat mencari volume benda yang dihasilkan oleh luasan karena dua fungsi. Selain itu, di program saya juga dapat menghitung titik massa dari luasan fungsi yang telah diinputkan. Nah, saya contohkan program saya. Pertama, kita harus masukkan variabel-variabel yang dibutuhkan. Pada program saya, fungsi saya hanya terbatas pada fungsi kuadrat saja. Contohnya, saya masukkan 2x kuadrat tambah 5 ditambah 3 ditambah untuk fungsi kedua saya masukkan min 1, min 4 dan 6. Nah, setelah masukkan kemudian klik tombol hitung, maka akan menampilkan tampilan layar seperti ini. Fungsi Anda akan berpotongan pada titik x, y, titik potongnya 0,3 dan 5. Serta itu ada luas fungsi yang berpotongan, momen x, momen y. Nah, titik x dan titik y adalah titik pusat dari luasan fungsi tersebut. Untuk melihat fungsi, kita dapat mengklik tombol grafik fungsi. Nah, dapat dilihat grafik fungsi antara fungsi yang saya inputkan tadi adalah yang ditampilkan adalah seperti ini. Kemudian untuk volume, saya klik bisa memilih sumbu putar apa. Saya pilih sumbu putar X, maka saya akan memasukkan berapa sumbu putar X saya. Nah, saya masukkan 5, kemudian klik hitung. Maka secara otomatis aplikasi akan menghitungkan volume yang terjadi saat benda ini, luasan ini diputar terhadap sumbu X 5. Nah, setelah kita selesai melakukan perhitungan, kita bisa memilih hitung ulang ataupun exit. Nah, ini untuk hitung ulang. Setelah kita mengklik hitung ulang, maka tampilan layar akan kembali ke layar awal. Selanjutnya saya akan membahas tentang kode-kode yang saya buat. Nah, seperti biasa, kita harus memasukkan dulu modul-modul yang dibutuhkan. Saya memakai modul Tkinter, Math, NumPy, Matplotlib.pyplot, dan 4 modul itu saja. Pertama, kita harus mendefinisikan fungsi Tkinter dalam bentuk sesuai kita. Saya menuliskan dalam variabel tim. Nah, kemudian saya definisikan geometri. Yang geometri adalah ukuran tampilan layar pertama kali Anda mengeklik. Saya mengeset menjadi 325 dikali 225 pixel. Nah, titel ini untuk memunculkan judul yang ada seperti ini. Nah, program pencari luas dua fungsi. Setelah itu, pada halaman awal saya membuat kolom input variabel untuk fungsi-fungsi saya. Pertama, saya harus menuliskan f1x, x kuadrat, dan x. Saya tuliskan dalam bentuk label. Nah, ini f1x, x kuadrat, x. Nah, setelah itu saya harus membuat kolom inputan data. Saya menggunakan perintah entry untuk membuat kolom inputan data saya. Yang kedua adalah fungsi kedua. Langkah-langkah yang dilakukan hampir sama. Nah, untuk fungsi plus di sini saya gunakan untuk mengatur letak-letak
letak tulisan maupun kotak inputan data saya sesuai yang saya inginkan. X untuk koordinat X pada tekinter dimulai dari X, 0,0 dimulai dari pojok kiri atas layar. X positif akan mengarah ke bawah dan X positif mengarah ke kanan, Y positif mengarah ke bawah. Selanjutnya, setelah saya mempunyai variabel-variabel yang saya butuhkan, saya mendefinisikan variabel-variabel tersebut menjadi sebuah bentuk float. Kenapa saya memilih float? Agar perhitungan saya tidak terbatas oleh suatu bilangan real. Saya menginginkan program saya dapat menghitung bilangan koma. Jadi saya memilih float. Selanjutnya saya mengurangi fungsi pertama dan fungsi kedua dengan cara mengurangi setiap variabelnya. Mengapa saya kurangi? Karena saya ingin mencari titik potong. Nah, setelah itu, untuk mencari titik potong suatu fungsi kita butuhkan suatu nilai determinan. Nah, saya gunakan rumus DB kuadrat min 4AC. Ini rumus determinan. Setelah itu kita lompat dulu ke fungsi, ke pengkondisian. Saya kondisikan kondisi di mana D kurang dari 0, maka fungsi tersebut tidak memiliki akar. Hal ini sesuai dengan syarat di matematika di mana nilai determinan sama dengan 0, maka fungsi tersebut tidak memiliki akar. Selanjutnya, jika D kurang dari 0, maka program saya akan menampilkan tulisan yang berisi fungsi Anda tidak memiliki titik potong. Selanjutnya, saya memberikan pengkondisian kedua, yaitu saat D sama dengan 0. Pada matematika, saat D sama dengan 0, maka nilai dari akar-akarnya adalah akar kembar. Nah, saat akar-akarnya kembar, maka program saya akan menampilkan fungsi Anda memiliki akar kembar sehingga tidak memiliki luasan. Kenapa tidak memiliki luasan? Karena fungsi yang saya buat memotong pada satu titik yang sama, sehingga tidak terjadi adanya sebuah luasan. Nah, pada else berarti saat D tidak sama dengan 0, tidak kurang dari 0, maupun tidak sama dengan 0, atau bisa dikatakan kondisinya adalah kondisi saat D lebih dari 0, di mana matematika saat D lebih dari 0, maka nilai dari determinannya sehingga fungsi tersebut mempunyai sebuah akar. Nah, saat fungsi saya memiliki sebuah akar, maka program saya akan menampilkan fungsi Anda akan berpotongan pada titik X, Y dengan titik potong 1 sebagai ini dan titik potong 2 sebagai ini. Nah, selanjutnya kenapa saya memilih X1 dan X2? X1 dan X2 ini adalah untuk mengambilkan besar akar yang saya inginkan. Nah, selanjutnya saya gunakan FY1 sama dengan lambda dari X dengan fungsi A1 X kuadrat B1 X tambah C1. Variabel A1, B1, C1 ini saya sudah definisikan dulu pada di awal. Nah, untuk fungsi FY1 saya gunakan untuk mencari titik potong di sumbu Y. Nah, selanjutnya setelah titik potong diketahui, maka kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mencari sebuah luasan. Luasan sendiri saya gunakan rumus cepat, yaitu D. Rumusnya D akar D per 6A kuadrat. Rumus ini dapat kita gunakan saat mencari luasan dari dua fungsi. Setelah rumusnya keluar, maka saya akan menampilkan tulisan yang berisi
luas fungsi Anda adalah bla 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 satuan luas. Selanjutnya saya akan mendefinisikan rumus integral yang akan saya gunakan untuk mencari integral momen di X maupun integral momen di Y. Saya gunakan rumus integral titik massa saya gunakan rumus integral momen di X dan momen di Y. Saya gunakan rumus integral pusat massa memiliki rumus yaitu momen di Y dibagi M sama ini harusnya momen di X sama dengan momen di X per M atau luasan.
untuk rumus integral yang saya gunakan integral A sampai B X Y per dx dibagi Y dx di sini adalah luasan bidang. Rumus tadi untuk mencari momen di pusat massa di sumbu X. Untuk mencari pusat massa di sumbu Y, saya gunakan rumus tengah integral A sampai B Y kuadrat dx dibagi luasan itu. Nah, X, Y adalah titik berat bidang. Dengan menggunakan rumus itu, saya terapkan dalam fungsi integral saya. Dari sebelum ini, saya harus mendefinisikan dulu sebuah fungsi untuk mencari sebuah nilai persamaan integral yang saya butuhkan. Ini adalah fungsi integral saya. Saya mengembangkan kode integral saya menggunakan prinsip dasar dari integral titik tengah. Nah, kaidah titik tengah. Saya gunakan kaidah titik tengah untuk menghitung integral saya, karena pada kaidah titik tengah, pada dasarnya kita melakukan sebuah pengulangan untuk menampilkan suatu hasil integral. Nah, kita bisa lihat di sini H adalah jarak antar H itu adalah jarak antar batas yang kita tetapkan. Kita sebut dengan nilai n. Sedangkan fx 0 per h2 ini adalah nilai ketika dia tepat di tengah. Meskipun nilai integral di sini nilainya tidak 100% akurat, namun integral di sini dapat dinaikkan keakuratannya dengan membagi bidang fungsi yang kita miliki, membagi jarak antara x1 dan x2 dengan variabel yang cukup banyak. Nah, x2 dan x sampai x1 saya bagi dengan 1000 bagian. Saya rasa jumlah 1000 bagian ini sudah cukup untuk menampilkan suatu hasil integral yang cukup akurat. Nah, saya gunakan rumus ini, rumus dari kaidah titik tengah, yaitu berupa rumus pengulangan. Nah, setelah kita dapatkan luasan bagian yang kita bagi-bagi tersebut sebanyak 1000 bagian, saya jumlahkan semua hasil luasan dari ke 1000 bagian itu dan saya definisikan sebagai hasil. Selanjutnya, saya mulai melakukan perhitungan integral momen dx. Saya panggil fungsi integral yang saya telah buat dengan memasukkan variabel yang saya buat. Fx di sini adalah fx yang saya definisikan untuk momen dx. X1 adalah batas dari fungsi saya. X2 juga adalah batas fungsi saya. X1 dan X2 dihasilkan dari akar-akar yang saya cari di pada awal video ini. Selanjutnya ada momen di Y. Dengan prinsip yang sama, saya gunakan integral yang saya buat dengan memasukkan rumus Fy dengan setengah integral Y kuadrat A sampai B Y kuadrat dx. Saya gunakan X1 dan X2 sebagai batas. Setelah kita mendapatkan nilai momen dx, maka saya akan menampilkan di layar momen dx sebesar ini. Momen dx round digunakan untuk membulatkan hasil perhitungan saya sebanyak 3 angka di belakang koma. Selanjutnya saya juga akan menampilkan momen di Y. Di step-step ini saya mulai akan menampilkan titik pusat massa dari program saya, di mana titik pusat massa sendiri adalah momen X atau Y dibagi dengan luasan bidang. Nah, ini momen di X saya bagi dengan luas. Selanjutnya momen di Y
saya bagi dengan luas. Maka dari kedua rumus ini akan menghasilkan titik berat pada sumbu X dan sumbu Y yang akan saya tampilkan pada layar menggunakan perintah label. Nah, selanjutnya saya akan gambarkan grafik pada tombol yang saya buat. Saya ada tombol untuk menggambar sebuah grafik. Sebelum itu saya akan mendefinisikan perintah menggambar grafik. X and linspace adalah ini fungsi saya gunakan untuk menampilkan membagi X1 sampai X2 sebanyak 1000 bagian. Kenapa saya bagi 1000 bagian? Karena setiap nilai X akan saya masukkan ke dalam fungsi Y maupun fungsi Y1 yang saya masukkan maupun fungsi Y2 yang saya masukkan. Dari titik-titik tersebut saya susun menjadi sebuah grafik yang saya tampilkan menggunakan perintah matplotlib. Nah, ini adalah perintah tombol untuk menampilkan menampilkan grafik fungsi yang telah buat. Pada tombol ini ketika diklik dia akan memanggil sebuah perintah gambar grafik. Nah, ini gambar grafiknya. Selanjutnya untuk grafik selanjutnya ada volume. Nah, di volume sendiri ada dua jenis volume, yaitu volume Y dan volume X. Kenapa saya bagi dua? Karena pada volume ini saya menggunakan prinsip Papus-Guldin, di mana di rumus Papus-Guldin dikatakan bahwa suatu luasan yang diputar terhadap titik tertentu yang diputar dari titik tertentu hingga titik pusat masanya akan menghasilkan sebuah volume bidang. Nah, karena dia harus diputar pada titik tertentu, maka saya akan buat sebuah pengkondisian. Nah, saat titik sumbunya lebih besar dari X2, maka akan dilakukan penghitungan, yaitu titik sumbunya dikurangin S2, yaitu panjang lengan untuk pada rumus teorema Papus-Guldin. Nah, kita tidak bisa menghitung perhitungan saat nilai dari jari-jarinya berada di tengah nilai dari X1 dan X2, sehingga program akan menampilkan yaitu tidak bisa menghitung fungsi karena sumbu putar berada di dalam objek. Sumbu putar berada di dalam objek, dengan kata lain benda tidak akan bisa diputar, sehingga tidak akan menampilkan volumenya. Untuk volume dy menggunakan prinsip yang sama seperti di volume dx. Mungkin itu saja. Saya mencoba menjalankan program yang saya buat. Saya coba dengan 2x kuadrat ditambah 5 ditambah 3. Untuk fungsi kedua saya gunakan min 1x kuadrat min 4x ditambah 6. Selanjutnya saya setelah meninputkan semua variabel yang saya butuhkan, saya klik hitung. Nah, setelah saya klik hitung, saya akan program saya akan menampilkan variabel-variabel yang telah dihitung, seperti titik potong. Jadi titik potongnya ada di 0,3 dan 5. Selanjutnya titik potong kedua ada di minus ke 3,3 dan sumbunya ada di 8,3. Bisa kita cek di ini, saya gunakan website Desmos. Ini 0, titik potong 1 berada di 0,3 sampai 5, 0,3,5. Ini di Desmos dikatakan bahwa
titik potongnya 0,303,4967. Nilai di sini sudah sangat hampir atau mendekati nilai dari sumbu Y yang saya hitung, 4967 dan 5. Selanjutnya titik potong 2 dari min 3,3 dan 8,3. Nah, bisa kita cek untuk titik potong kedua, hasilnya sama persis, yaitu min 3,3 dan 8,3. Nah, mungkin selanjutnya kita dapat menampilkan grafik fungsi. Nah, ini grafik fungsi yang dibuat dengan program yang saya buat. Nah, titik X min 1,5 dan titik Y 5,2 akan digambarkan pada grafik fungsi dengan titik merah. Nah, min 1,5 dan 5,2 adalah titik pusat massa dari benda yang berbentuk seperti ini. Selanjutnya kita coba melakukan perhitungan volume. Misalkan saya akan melakukan perhitungan volume pada sumbu X. Saya gunakan sumbu X nya misal 1. Nah, setelah itu kita klik hitung. Nah, jika benda ini diputar 360 derajat dengan sumbu X sama dengan 1 sebagai acuannya, maka benda yang diputar tersebut memiliki volume sebesar 633,85 satuan luas. Hasil ini saya hitung menggunakan rumus dari teorema Popous-Goldin. Selanjutnya saya ada beberapa fitur tambahan, yaitu fitur hitung ulang dan fitur exit. Nah, pertama kita akan coba fitur hitung ulang. Nah, saat fitur hitung ulang dipencet, maka program saya akan kembali ke tampilan layar awal. Nah, coba saya gunakan fitur exit. Nah, jika saya klik fitur exit, maka program saya akan tertutup semua dan semua aplikasi akan tertutup dan terclose. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.